Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stina Jimmy, NIM C1C1211012. Kali ini saya akan membahas tentang 4 bilangan. Yang pertama, bilangan prima. Yang kedua, bilangan komposit. Yang ketiga, bilangan berpangkat. Dan yang terakhir, bilangan akar. Yang pertama, kita akan bahas tentang bilangan prima. Di mana bilangan prima sendiri adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima tidak harus dibagi dengan 2. Contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktorisasi dari bilangan prima. Baik, kita masuk pada faktorisasi prima, di mana bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, dan 9. Misalnya angka 50. 50 jika dibagi dengan 2 yaitu 25. 25 apakah masih bisa dibagi dengan 2? Tidak bisa, jadi kita bagi dengan 3, juga tidak bisa, kita bagi dengan 5. 25 bagi 5 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 2 dan 5. Jadi KPK dari 50 adalah 2 dikali dengan 5. Contoh kedua yaitu 60. 60 dibagi dengan 2 sama dengan 30. 30 masih bisa dibagi dengan 2 yaitu 15. 15 tidak bisa dibagi 2, jadi kita bagi dengan 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. 5 tidak bisa dibagi dengan 2 dan 3, jadi 5 dibagi dengan 5 sama dengan 1. Jadi KPK dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali dengan 5. Jadi FPB dari angka 50 dan 60 adalah di sini terdapat 2, di sini juga ada 2. Jadi kita mengambil satu angka yaitu 2. Di sini 3 hanya 1, tidak ada samanya, jadi kita tidak mengambil. Di sini ada 5, terdapat 25, jadi kita ambil 1 saja. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Hasil dari 50 dan 60. Kita masuk pada contoh soal bilangan prima. Soal yang pertama yaitu Satpam A mendapat giliran jaga 3 hari sekali, sedangkan Satpam B mendapat giliran jaga 5 hari sekali. Jika hari ini mereka mendapat giliran jaga bersama-sama, berapa hari lagi mereka mendapat giliran jaga bersama-sama? Penyelesaian. Yang pertama, Satpam A 3 hari sekali. Kita KPK 3 dibagi dengan 3 sama dengan 1, jadi hasilnya 3. Yang kedua, Satpam B mendapat giliran 5 hari. Jadi sini kita 5, kita KPK 5 dibagi dengan 5 sama dengan 1. Jadi KPK dari 3 dan 5 yaitu 3 dikali dengan 5 sama dengan 15. Jadi Satpam A dan B akan mendapat giliran jaga bersama-sama pada 15 hari lagi. Contoh yang kedua yaitu ibu membeli 40 kue bolu, 30 kue sangko. Kue-kue itu akan diletakkan ke dalam beberapa piring sama rata. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa paling banyak piring yang dibutuhkan? Dan yang kedua, berapa banyak kue bolu dan kue sangko dalam tiap-tiap piring? Penyelesaian. 40 kue bolu kita KPK menjadi 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 40 sama dengan 2 pangkat 3, karena sini ada 3, 1, 2, 3. 2 pangkat 3 dikali dengan 5. Dan 30 kue sangko dibagi dengan 2 sama dengan 15, dibagi dengan 3 sama dengan 5. Jadi 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali dengan 5. FPB nya yaitu 2 kali 5, karena di sini ada 2, di sini ada 2, terus kita mengambil hanya satu saja yaitu 2. Kita tulis ini 2 dikali dengan sini 3, sini tidak ada 3, jadi kita tidak mengambil. Sini ada terdapat 5, sini juga terdapat 5, karena di sini sama-sama saling 5, jadi kita mengambil salah satunya.
yang sama saja yaitu 5. Jadi FPB dari 40 dan 30 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Jawaban yang pertama yaitu 10 buah, dan yang bagian B, W bolu sama dengan 40, hasilnya tadi adalah 10. Kita bagi dengan 40 bagi dengan 10 sama dengan 4 buah, dan 30 W sangko dibagi dengan 10 sama dengan 3 buah. Jadi jawaban yang bagian nomor 2 yaitu kue bolu sama dengan 4 buah dan kue sangko adalah 3 buah. Baik, kita masuk pada pembahasan bilangan komposit, di mana bilangan komposit adalah bilangan asli yang bukan bilangan prima. Bilangan komposit mempunyai lebih dari 2 faktor. Bilangan komposit dapat dibagi dengan bilangan lain dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan komposit yaitu angka 2, angka 4, angka 6, angka 8, angka 10, dan seterusnya. Contoh bilangan komposit, misalnya angka 6. Angka 6 kita bisa bagi dengan 1 yaitu 6. Kita bisa juga dikalikan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasil dari angka 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Karena di sini faktornya lebih dari 2, maka bilangan 6 dapat dikatakan sebagai bilangan komposit karena faktornya memiliki lebih dari 2 faktor. Baik, kita masuk pada bilangan yang berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang digunakan sebagai bentuk penyederhanaan dari sebuah bilangan, yang mana bilangan tersebut mempunyai faktor-faktor yang perkaliannya sama. Baik, kita masuk pada contoh soal bilangan berpangkat. Soal yang pertama yaitu 2 di pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 4 sama dengan, karena di sini faktornya sama yaitu 2, 2, dan 2. Jadi kita mengambil satu saja yaitu 2. Karena di sini adalah perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan, yaitu 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 4. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 3 ditambah dengan 4 sama dengan 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 berapa hasilnya adalah 512. Dapat kita lihat di sini 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 pangkat 2 yaitu 4, 2 pangkat 3 yaitu 8, tetap kita kali-kalikan 2 pangkat 4 yaitu 16, 2 dikali 5 sama dengan 36, 2 pangkat 6 sama dengan 64, 2 pangkat 7 sama dengan 128, 2 pangkat 8 sama dengan 256, dan 2 pangkat 9 adalah 512. Jadi 2 pangkat 9 adalah 512. Contoh soal yang kedua yaitu 3 pangkat minus 1 ditambah dengan 3 pangkat minus 2 sama dengan, karena di sini pangkatnya adalah negatif maka kita rubah ke dalam positif. 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1 dibagi dengan 3 pangkat 1 ditambah 3 pangkat minus 2 sama dengan 3 dibagi dengan 3 pangkat 2. Negatifnya kita hilangkan menjadi positif sama dengan pangkatnya kita hilangkan sama dengan 1 dibagi 3 ditambah dengan 1, 3 kali 3 sama dengan 9, berarti 1 bagi 9. Faktor KPK dari 3 dan 9 adalah 9 karena kita samakan penyebutnya. Jadi 3 bagi 9 ditambah dengan 1 bagi 9 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan penyebutnya tetap sama yaitu 9. Itulah contoh soal dan pembahasan dari bilangan berpangkat. Kita masuk pada bilangan akar. Bilangan akar sendiri adalah hasil bagi suatu bilangan dengan bilangan lain yang hasilnya sama dengan bilangan pembaginya. Bentuk akar sendiri adalah bagian dari bilangan irasional. Contohnya akar 2, akar 6, akar 8, akar 11, dan seterusnya. Jadi bilangan akar tidak beda jauh dengan bilangan irasional.
Baik, kita masuk pada contoh soal bilangan akar. Yang pertama, akar 36 ditambah dengan akar 49 sama dengan 6. Akar 36 adalah 6. Harus dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 6 kali 6 sama dengan 36 ditambah dengan 7. Begitupun dengan 49 harus dikalikan dengan bilangan yang sama sehingga dapat menghasilkan 49. Jadi 6 tambah 7 sama dengan 13. Akar dari 36 ditambah 49 adalah 13. Contoh soal yang kedua. Akar 25 ditambah akar 64 ditambah akar 81. Akar 25 yaitu 5. 5 kali 5 sama dengan 25 ditambah akar 26 sama dengan akar 64 sama dengan 8. 8 kali 8 sama dengan 64. Akar 81 sama dengan 9 karena 9 kali 9 sama dengan 81. Jadi 5 tambah 8 tambah 9, 5 tambah 8 sama dengan 13 ditambah dengan 9 sama dengan 22. Jadi hasil dari akar 25 ditambah akar 64 ditambah akar 81 sama dengan 22. Itulah pembahasan contoh soal dari bilangan akar. Baik, demikian pembahasan saya kali ini terkait dengan bilangan prima, bilangan komposit, bilangan berpangkat, dan bilangan akar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.